Prabowo sambut 8 perwira Adi Makayasa di Istana. Kapal cepat modern Banyuwangi Denpasar resmi beroperasi. Menaker resmikan pelatihan teknisi mobil listrik. Polres Jakbar bongkar industri rumahan oli palsu di Kembangan. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dari informasi pertama mengenai 8 putra terbaik lulusan Akademi TNI dan Polri yang menerima penghargaan Adi Makayasa dalam upacara Prastia Perwira 2025 di Istana Negara. Mereka berdiri tegap di hadapan Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol lahirnya pemimpin masa depan bangsa. Dalam upacara sakral Prastia Perwira TNI dan Polri tahun 2025 yang digelar di Istana Negara pada Rabu 23 Juli, 8 perwira remaja terbaik dari TNI dan juga Polri berdiri gagah di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka merupakan penerima Adi Makayasa, penghargaan tertinggi bagi lulusan terbaik dari setiap matra akademi militer dan kepolisian. 8 perwira tersebut terdiri dari 2 lulusan Akademi Militer, 2 dari Akademi Angkatan Laut, 2 dari Akademi Angkatan Udara, dan 2 dari Akademi Kepolisian. Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi mereka dalam mengemban amanah sebagai perwira pertama setelah melalui proses pendidikan, disiplin, dan juga pembentukan karakter yang ketat. Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung jalannya upacara dalam amanatnya mengingatkan pentingnya ketulusan dan juga kesungguhan dalam pengabdian. Ia berharap para perwira muda ini tumbuh menjadi pemimpin tangguh yang menjaga kehormatan serta kedaulatan bangsa. Dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan. Hari ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Tuhan yang Maha Besar, saudara telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara, kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu. Diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat, pengabdianmu, baktimu, dan bila perlu pengorbananmu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta perwira remaja TNI dan Polri untuk selalu berada di depan sebagai teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Prabowo menegaskan agar sumpah jabatan yang diucapkan dihayati dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa perwira remaja TNI dan Polri harus selalu berada di garis depan dalam memberi teladan di kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan pentingnya menjadi contoh bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang perwira. Dalam upacara Prasetya Perwira dan pengambilan Sumpah TNI Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo meminta para perwira muda untuk menghayati sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Sumpah itu bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen untuk setia mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Janji yang suci disaksikan oleh Tuhan Maha Besar dan seluruh rakyat Indonesia bahwa saudara akan menjadi perwira TNI dan Polri dengan sungguh-sungguh. Saudara telah menyatakan rela berkorban jiwa dan raga untuk membela
negara, bangsa, dan rakyat kita. Tolonglah dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan. Hari ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Tuhan Yang Maha Besar, saudara telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, perwira remaja, putra-putri terbaik bangsa, berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi. Saudara menyatakan siap mati. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menekankan bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundak para perwira remaja. Selain menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, mereka juga harus mengingatkan sejarah panjang perjuangan bangsa yang dibangun di atas pengorbanan para pahlawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa merayakan ulang tahun ke-27 dengan evaluasi kinerja politik dan apresiasi untuk pemuda penggerak perubahan di seluruh Indonesia. Acara bimbingan teknis ini menegaskan komitmen PKB membina generasi muda sebagai penerus bangsa. Dalam acara bimbingan teknis yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta mulai 22 hingga 24 Juli 2025, PKB mengumpulkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja di tingkat legislatif dan eksekutif. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya momentum ini sebagai ruang introspeksi dan peningkatan peran politik serta memperkuat kualitas pemimpin partai. Tak hanya itu, PKB juga menghadirkan 5 pemuda inspiratif dari berbagai daerah sebagai rising change maker yang memperjuangkan pendidikan adat, inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, dan kreativitas produk lokal. Seperti Delhi dan Chelsea dari Kalimantan Barat yang menjadi contoh nyata dedikasi pemuda dalam memperjuangkan pendidikan adat di daerah terpencil meskipun menghadapi batasan geografis dan fasilitas. Kemudian Michael dari Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendorong produk UMKM lokal menembus pasar nasional dan internasional. Ia membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi peluang bisnis bagi generasi muda. Begitupun Agam dari Lombok yang turut mendapatkan apresiasi atas perannya sebagai aktivis lingkungan di kawasan Gunung Rinjani, membantu pendaki dan menjaga kelestarian alam. Tak ketinggalan, seorang pemuda yang mengubah limbah biji pala menjadi jam tangan berdaya jual tinggi, memperlihatkan kreativitas dan inovasi dalam pengolahan limbah menjadi produk unggulan. Betul, jadi kita akan terus memberi ruang dan kesempatan serta kerja bareng kaum muda yang betul-betul talent-talent yang bisa menjadi solusi masyarakat, solusi bangsa, solusi kehidupan, solusi alam, solusi teknologi. Ini semua yang akan membuat kita siap menghadapi tantangan. Gus Muhaimin menekankan komitmen PKB untuk terus mendukung dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa yang siap berkontribusi positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendukung hadirnya sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong inisiatif prioritas dalam rangka program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendukung penuh hadirnya sekolah unggulan yang melahirkan generasi kritis, kreatif, dan adaptif. Seperti yang baru saja diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu SMA Kemala Taruna Bayangkara atau KTB dan Global Darussalam Academy atau GDA yang menjadi contoh nyata ekosistem pendidikan inklusif dan berkualitas. Menko PMK Pratikno juga menyampaikan apresiasi atas peran serta masyarakat dalam mempercepat terwujudnya sekolah unggulan. Ia menyebut bahwa kedua sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Sekolah Unggul Garuda sebagai salah satu inisiatif prioritas dalam kerangka program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo. Kami menyampaikan terima kasih ya
karena Pak Presiden PHTC-nya sangat fokus ke SDM dan salah satunya adalah sekolah unggulan. Kemudian Bapak Ibu sudah berinisiatif untuk ke sini, artinya sudah salah satu pekerjaan di Menko PMK mengawal sekolah unggulan sudah mulai rilis. Tentu saja kami mengharapkan ini akan tumbuh sekolah-sekolah semacam ini lebih banyak lagi dan untuk itu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak sehingga muncul sekolah-sekolah baru yang semakin banyak mencetak anak-anak Indonesia semakin hebat ke depan. Kedepannya, Pratikno berharap semakin banyak kolaborasi dari semua pihak guna memunculkan sekolah-sekolah baru yang berhasil mencetak generasi unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, menegaskan peran strategis media dalam mengawal program prioritas pemerintah. Khususnya program sekolah rakyat yang dinilai perlu didukung dengan penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara media briefing bertajuk Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat yang digelar di Monumen Pers Nasional Surakarta pada Minggu 20 Juli 2022. Menurut Mutia, media perlu memahami program sekolah rakyat untuk menjamin ketepatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kemkomdigi akan terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan media, terutama dalam penyampaian informasi program-program prioritas pemerintah. Mutia juga menekankan, media berperan penting dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Pihaknya memastikan, pemerintah terbuka terhadap segala masukan yang disampaikan oleh media. Hari ini kita mengambil topik yang juga amat penting karena juga dampak kepada publiknya juga cukup penting, yaitu sekolah rakyat. Karena itu Pak Sekjen Kemensos datang hari ini di sini. Kami sekali lagi Komdigi sebagai penengah, kami buatkan forumnya agar teman-teman khususnya media di Jawa Tengah juga dapat mendengarkan langsung dan juga memahami langsung dari Pak Sekjen Kemsos mengenai apa-apa yang perlu diketahui mengenai sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu di era keterbukaan dan percepatan informasi seperti ini, media tidak sekedar menjadi kabar tapi juga penentu arah publik, penggerak perubahan sosial dan penjaga akuntabilitas dari kebijakan. Jadi dengan melibatkan teman-teman media, justru kita juga ingin mendapatkan feedback dan masukan-masukan. Karena tentu setiap program tidak mungkin hadir, lahir, lalu sempurna dari awal. Ya, pasti ada masukan-masukan dan itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan-masukan kepada program-program pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi Mutia Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Vivi Aleida Yahya, dan Direktur Jenderal Infrastruktur dan Digital, Wayantoni Supriyanto. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robin Riko, serta para jurnalis dari berbagai media di wilayah Jawa Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dukungan penuh disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal terhadap langkah cepat pemerintah Provinsi dan Polda Riau dalam menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Pemerintah akan segera mengundang para duta besar ASEAN untuk menyampaikan komitmen Indonesia secara langsung. Langkah tegas pemerintah Provinsi Riau dan Polda Riau dalam menangani kebakaran hutan dan lahan mendapat dukungan penuh dari Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisal. Penanganan karhutla di Riau menjadi perhatian khusus mengingat lebih dari 50% wilayah daratannya berupa lahan gambut yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Menteri Lingkungan Hidup juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain penanganan dalam negeri, pemerintah juga akan menyampaikan upaya yang telah dilakukan Indonesia secara langsung kepada dunia internasional. Terkait laporan BMKG yang juga menyebutkan asap karhutla dari Riau telah menyebar ke Malaysia, Menteri LH menegaskan pentingnya klarifikasi di lapangan. Pemerintah Indonesia tidak ingin saling menyalahkan namun berkomitmen menyampaikan data yang akurat kepada negara-negara mitra di ASEAN. Riau sekali lagi menjadi penting karena dari 9 juta hektar luas daratannya, maka 4,9 atau hampir 50% lebih merupakan daerah gambut. Gambut kalau dibakar maka akan susah untuk kita padamkan, sehingga langkah-langkah tegas
yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Riau. Kami dari jajaran pemerintah pusat mendukung sepenuhnya dan akan memberikan dukungan yang diperlukan oleh pemerintah Provinsi Riau dan Kapolda Riau di dalam rangka upaya penanggulangan. Pemerintah pun mengajak seluruh elemen termasuk dunia usaha masyarakat hingga komunitas internasional untuk bersama-sama menjaga hutan dan mengurangi resiko kebakaran yang bisa merugikan secara ekologis, ekonomi, dan diplomatik. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Informasi setelah ini dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang memimpin langsung apel akbar komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam di Sleman. Dalam kegiatan tersebut, Polri dan Pemuda Muhammadiyah juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025 yang diadakan di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 20 Juli 2025. Apel tersebut dihadiri oleh 23.450 anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah yang merupakan bentuk kerjasama dalam rangka ketahanan pangan nasional. MOU ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian dengan target Polri menanam jagung pada lahan seluas 1 juta hektar pada akhir 2025. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian nasional. Selain itu, Kapolri turut memberikan bantuan bedah rumah kepada anggota Kokam yang membutuhkan sebagai bentuk apresiasi dan perhatian terhadap dedikasi mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI melalui Kogab Wilhan 3 dan Batalion 733 Masariku menggelar bakti sosial di Kampung Mumuga, Duga, Papua pada 19 Juli 2025. Kegiatan mencakup layanan kesehatan gratis, pembagian makanan bergizi bagi siswa SD Rimba Mumugu, serta kunjungan edukatif ke ruang kelas. Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 3 dan Batalion 733 Masariku menggelar bakti sosial di Kampung Mumugun, Duga, Papua pada 19 Juli 2025. Kedatangan Pangkogab Wilhan 3 disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat menyambut dengan tarian adat dan simbol budaya khas Papua. Dalam kesempatan itu, Pangkogab Wilhan 3 berdialog dengan tokoh adat dan warga, membahas kondisi sosial, serta menyerahkan bingkisan untuk anak-anak. Sementara itu, untuk kegiatan mencakup layanan kesehatan gratis, pembagian makanan bergizi bagi siswa SD Rimba Mumugu, serta kunjungan edukatif ke ruang kelas. Kali ini kita ambil di wilayah Batas Batu. Ada beberapa kampung di sini, di antaranya kampung Refugee, dan kampung Agan. Jadi wilayah ini merupakan perbatasan antara dua kabupaten, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dan Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Sehingga kalau kami lihat, karena dia di perbatasan, jadi perhatian Pemda terhadap masyarakat ini saya katakan agak terabaikan. Kita bisa lihat kondisi pelayanan dasar saja, ya, pendidikan. Ini kan di sini hanya ada sekolah alam, tidak ada SD, sekolah rimba ya. Kemudian tidak ada puskesmas. Tadi disampaikan oleh kepala kampung, mereka sangat mendambakan hadirnya puskesmas di wilayah Batas Batu. Kehadiran Kemhan dan TNI menegaskan peran strategis TNI sebagai penjaga kedaulatan yang membangun kepercayaan dan menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri. Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan negara hadir dan bekerja nyata bagi seluruh rakyat, termasuk di wilayah terpencil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Chief of Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Bank memimpin langsung Forum Combined Annual Report Meeting Indosin High Level Committee ke-26 di Jakarta. Forum tingkat tinggi ini menjadi simbol komitmen kuat kerjasama militer antara Indonesia dan Singapura demi mendukung stabilitas kawasan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Chief of Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Bank membuka langsung Forum Charm Indison HLC ke-26 yang digelar di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta pada Selasa 22 Juli 2025. Kegiatan dibuka dengan courtesy call antara kedua panglima serta foto bersama dengan seluruh delegasi.
Forum ini turut menjadi ajang strategis untuk memperkuat hubungan bilateral pertahanan, terutama di bidang intelijen, operasi, logistik, latihan bersama, dan pendidikan antar TNI dan juga Singapore Armed Forces. Panglima TNI menyampaikan, Forum HLC menegaskan komitmen transparansi, interoperabilitas, dan juga diplomasi pertahanan sebagai pilar utama penjaga stabilitas kawasan ASEAN. Sementara itu, Vice Admiral Aaron Beng menegaskan kerjasama SAF dan juga TNI telah terbangun lama dan akan terus diperdalam demi keamanan regional. Dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan pembaharuan nota kesepahaman untuk mengukuhkan komitmen di berbagai bidang kerjasama militer dan penguatan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kerjasama global, khususnya dengan negara-negara di kawasan Afrika. Melalui program pelatihan kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, Kemendak menyelenggarakan pelatihan perdagangan dan promosi investasi untuk negara-negara Afrika selama hampir 2 pekan di Jakarta. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sukses menyelenggarakan pelatihan South-South and Triangular Cooperation on Trade and Investment Promotion for African Countries yang berlangsung pada 8 hingga 19 Juli 2025 di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara mitra di Global South. Sebanyak 12 peserta dari 7 negara Afrika berpartisipasi dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari Kamerun, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda, Tanzania, dan juga Tunisia. Pelatihan ini berfokus pada strategi promosi perdagangan, peningkatan investasi, serta pengalaman Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan juga inklusif. Melalui program ini, Indonesia tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi negara-negara Afrika dalam membangun jaringan perdagangan global yang lebih inklusif dan juga seimbang. Kami berharap pelatihan ini akan mentransfer knowledge, pengalaman, dan juga best practice yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka perdagangan dan investasi. Dan kami juga berharap dalam pelatihan ini akan mempromosikan produk-produk Indonesia khususnya di negara-negara Afrika dan juga membangun jejaring kerjasama dan networking dengan negara-negara Afrika. Kemendak berharap pelatihan SSTC ini membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas dan menjadikan Indonesia sebagai jembatan strategis dalam diplomasi ekonomi Global South. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menkyu ungkap arahan Prabowo soal APBN 2026. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan akan menyita penggilingan padi nakal dan menyerahkannya ke koperasi demi melindungi petani. Prabowo juga mengecam praktik curang seperti beras oplosan yang merugikan negara hingga 100 triliun rupiah per tahun. Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara. Dalam peresmian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pelaku usaha penggilingan padi yang merugikan petani dan rakyat. Ia menyatakan tak segan mengambil alih usaha nakal dan menyerahkannya ke Koperasi Desa sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan cabang produksi penting oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Prabowo mengungkapkan bahwa beberapa pengusaha penggilingan padi bisa meraup keuntungan hingga 2 triliun rupiah per bulan. Pemerintah pun mulai melakukan penertiban agar harga gabah tetap stabil di tingkat petani. Namun ia menyoroti munculnya masalah baru, yaitu beras premium yang ternyata hasil oplosan, yang menurutnya merupakan tindak pidana. Penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya, saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan saya akan sita penggilingan padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan.
Sudah kita terapkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Ia menyerahkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung dan Polri untuk diusut tuntas. Prabowo menilai kecurangan para pengusaha ini telah menyebabkan kerugian negara hingga 100 triliun rupiah setiap tahun. Ia menegaskan bahwa praktik seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara tidak boleh tinggal diam. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Prabowo tegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan perkuat ekonomi rakyat dan potong rantai distribusi agar harga kebutuhan pokok terjangkau. Prabowo juga menegaskan akan dorong pengawasan ketat dan pemanfaatan teknologi untuk cegah kecurangan distribusi. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi rakyat melalui pembentukan 80.081 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya memotong rantai distribusi agar masyarakat desa bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Melalui koperasi, pemerintah dapat membangun gudang, apotek, dan gerai desa yang menyediakan obat generik, pupuk, dan sembako murah langsung ke tangan rakyat. Prabowo juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pokok, termasuk beras dan minyak goreng. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut pemerintah kini didukung teknologi kecerdasan buatan dan laboratorium mutu untuk melacak praktik curang dan permainan harga. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa bersatu mendukung keadilan sosial di atas kepentingan golongan atau partai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyebut luncurkan Koperasi Desa Merah Putih untuk perkuat ekonomi petani dan hentikan tengkulak serta rentenir. Program ini juga diharapkan mengatasi masalah distribusi
dan sulitnya akses pupuk bersubsidi. Kita harus berpikir besar dan kita harus berani ambil tindakan yang besar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peluncuran 80.081 koperasi desa Merah Putih bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, sekaligus memutus rantai tengkulak dan rentenir yang merugikan petani. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian program di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, 21 Juli 2025. Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan mengamati masalah petani sejak lama, termasuk kesulitan distribusi akibat kurangnya truk dan fasilitas penyimpanan pasca panen. Selain itu, birokrasi yang rumit membuat pupuk bersubsidi sulit sampai ke tangan petani, memperparah kondisi mereka. Petani juga sering dirugikan oleh tengkulak yang menekan harga hasil panen, sementara kebutuhan rumah tangga mendesak mereka meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. Dengan Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo berharap masalah klasik ini dapat diatasi secara efektif. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh negara APBN langka, tidak sampai ke petani. Peraturannya ada 145 peraturan. Ada belasan tanda tangan yang diperlukan untuk dari pabrik ke petani. Tiap panen yang berhasil, harga untuk petani jatuh. Dari dulu. Kenapa? Karena para petani kita, mereka uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah. Nunggu panen, ada keluarganya yang sakit. Nunggu panen, dia harus keluarkan biaya ini, biaya itu. Dia pinjam uang. Dia pinjam uang susah. Di desa nggak ada yang minjemin uang, kecuali rentenir yang bayarnya adalah per hari bunganya. Karena tahu para petani susah uang, jauh sebelum panen dia sudah beli dengan harga yang sudah jatuh. Ini turun-temurun, menurut saya tidak puluhan tahun, ratusan tahun. Ini harus kita potong. Dan kita potong harus dengan langkah yang besar. Bangsa kita besar. Kita harus berpikir besar dan kita harus berani ambil tindakan yang besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin resmi menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan di kantor Kemhan pada Selasa 22 Juli 2025. Kerjasama ini dilakukan untuk mendorong optimalisasi layanan kesehatan serta pengembangan industri farmasi pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama di kantor Kemhan, Jakarta pada Senin 22 Juli 2025. Kerjasama ini meliputi pembangunan fasilitas kesehatan, pelayanan rumah sakit hingga penguatan produksi obat melalui industri farmasi pertahanan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyampaikan, kerjasama ini merupakan bagian dari sinergi tugas antar lembaga untuk menjamin pembangunan kesehatan yang aman dan berkelanjutan. Syafri menyebut kerjasama ini juga dilakukan untuk mengkonsolidasi laboratorium farmasi milik TNI menjadi satu entitas produk obat nasional yang dapat mensuplai kebutuhan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa. Baru saja menandatangani memori kesepakatan dalam rangka kita mengoptimalkan
tugas kita masing-masing yang saling berinteraksi. Sebagai contoh, di bidang kesehatan, kami memperkuat Menteri Kesehatan yang membangun rumah sakit yang berada di daerah rawan. Sebagai contoh di Papua Pegunungan. Nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, kami juga bekerja sama di bidang rumah sakit. Menteri Kesehatan sebagai leading sector dari kesehatan, dan kita juga membantu di dalam hal bagaimana rumah sakit kita bisa saling kerjasama untuk membantu pelayanan kesehatan kepada rakyat. Kami mempunyai cukup banyak rumah sakit dan Menteri Kesehatan juga mempunyai cukup banyak rumah sakit. Kita saling berinteraksi. Selain itu, kami juga bekerja sama di bidang obat yang diperlukan oleh kita semuanya, termasuk teman-teman dalam rangka pelayanan kesehatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani hadir dalam acara G20 di Zimbabwe, Afrika Selatan. Dalam pertemuan ini, semangat yang selalu dibawa ialah agar negara harus bisa tumbuh bersama, tidak ada negara yang tertinggal. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menghadirkan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ketiga di bawah Presidensi Afrika Selatan. Pada pertemuan yang berlangsung pada 17 hingga 18 Juli 2025 ini, Menkyu dan Gubernur Bank Sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini, seperti ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Ia juga menambahkan pertumbuhan yang tangguh dimulai dari dalam negeri, misalnya Indonesia, yang mengatasi ketidakseimbangan dengan menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical sebagai peredam guncangan dan mendorong reformasi struktural. Nelson Mandela taught us, true progress is only possible when we choose to work together across differences for a common good, and it is always impossible until it's done. Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Afrika Selatan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat sinergi global yang lebih adil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan 5 arahan utama terkait dengan pengelolaan APBN 2026 hingga kepercayaan pasar. Rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli. Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 5 arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan APBN 2025. Presiden meminta reformasi kebijakan penerimaan negara dipercepat untuk mendukung program prioritas serta belanja negara
difokuskan pada program penting seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan infrastruktur dasar, termasuk ketahanan pangan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan penulisan nota keuangan dan RUU APBN 2026. Nota tersebut dijadwalkan akan dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR pada 15 Agustus mendatang. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran pada kisaran 2,48 hingga 2,53% agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Ia juga menginstruksikan agar APBN tetap mendukung pertumbuhan ekonomi secara counter-cyclical dan mendorong percepatan deregulasi agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada APBN. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek Dikti Saintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya, tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini, karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus. Namun, arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program penting. Rapat ini turut dihadiri oleh dua Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Ciwandono dan Suhasil Nazara. Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar gembira datang dari ujung timur Pulau Jawa. Setelah penantian panjang, rute kapal cepat yang menghubungkan Banyuwangi dan Denpasar akhirnya resmi dibuka. Kapal cepat ekspres Bahari mulai beroperasi hari ini dan menawarkan alternatif transportasi yang cepat, nyaman, dan efisien bagi wisatawan maupun warga lokal yang hendak menyeberang dari Jawa Timur ke Bali. Dengan rute langsung dari Pelabuhan Marinabung, Banyuwangi ke Denpasar, kapal cepat ini mampu memangkas waktu tempuh yang sebelumnya memerlukan perjalanan darat dan juga penyeberangan terpisah. Dengan rute langsung dari Pelabuhan Marinabung, Banyuwangi ke Denpasar, kapal cepat ini mampu memangkas waktu tempuh yang sebelumnya memerlukan perjalanan darat dan penyeberangan terpisah. Kini perjalanan bisa dilakukan secara lebih praktis, cepat, dan juga nyaman. Tak hanya warga lokal, wisatawan pun antusias menyambut beroperasinya rute ini. Apalagi Banyuwangi dan juga Bali sama-sama menjadi destinasi unggulan pariwisata Indonesia. Kehadiran rute ini tak hanya membuka akses baru antar pulau, tetapi juga menjadi bukti nyata peningkatan layanan transportasi publik yang mendukung kemajuan wilayah pesisir. Ekspres Bahari hadir sebagai solusi cepat dan efisien, menyatukan dua destinasi penting Indonesia dalam satu jalur laut yang kini semakin dekat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia yang meraih pendanaan Rp277,2 triliun dalam 4 bulan sejak diluncurkan. CEO Danantara Rosan Ruslani menjelaskan dana tersebut berasal dari kerjasama dengan Sovereign Wealth Fund asing dan pinjaman perbankan internasional tanpa jaminan. Dalam acara penyerahan dokumen pra-FS proyek hilirisasi pada Selasa 22 Juli, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar 17 miliar US dollar atau sekitar 277,2 triliun rupiah dalam waktu hanya 4 bulan sejak peluncurannya pada 25 Februari 2025. CEO Danantara Rosan Ruslani menjelaskan bahwa dana sebesar 7 miliar US dollar diantaranya diperoleh melalui kerjasama dengan sejumlah Sovereign
World Fund dari negara lain. Beberapa mitra SWF yang telah bekerja sama dengan Danantara antara lain Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar US dollar, China Investment Corporation sebesar 2 miliar US dollar, dan sisanya berasal dari Russian Direct Investment Fund. Selain itu, Danantara juga memperoleh pinjaman senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 163 triliun dari 12 bank asing yang semuanya diberikan tanpa jaminan. Dalam waktu mungkin 4 bulan terakhir ini, ya sejak Danantara diluncurkan, kita sudah mendapatkan pendanaan baik yang sifatnya equity atau kerjasama dengan private equity dengan sovereign wealth fund lain itu sebesar 7 miliar dolar. Dengan 7 miliar dolar itu dengan Qatar 4 miliar dolar, kemudian dengan CIC 2 juta dolar, dan juga kemudian dengan RDIF, dan kita sedang ada pembicaraan dengan sovereign wealth fund lainnya untuk bersama-sama untuk berinvestasi terutama di Indonesia. Di luar itu pun kita alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari 12 bank ya Pak Jamal ya, 12 bank mendapatkan pinjaman, dan ini adalah kepercayaan revolving facility terbesar di ASEAN yang diberikan kepada sovereign wealth fund. Kita alhamdulillah setelah baru saya mendapatkan approval juga, kita mendapatkan pendanaan mencapai 10 miliar dolar. Jadi itu dan semuanya bank-bank dari luar negeri semua, dan ini adalah membuktikan bahwa memang dari bank asing pun, dan pinjaman itu diberikan hanya berdasarkan tanpa kita istilahnya memberikan jaminan apapun. Benar-benar murni kepercayaan yang diberikan kepada Danantara. Rosan menekankan bahwa pendanaan tanpa jaminan tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap legitimasi Danantara sebagai SWF Indonesia. Ia menambahkan, bank-bank asing bersedia memberikan pinjaman karena adanya kejelasan skema pembayaran melalui dividen BUMN tanpa harus melakukan penjaminan aset atau dividen kepada pihak bank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi jalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam bentuk satuan tugas akselerasi guna meningkatkan mutu dan jumlah tenaga medis di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus menjawab tantangan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia. Kemendikti-Saintek bersama dengan Kementerian Kesehatan resmikan kerjasama dengan sejumlah perwakilan universitas dan rumah sakit di Indonesia dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis dan subspesialis. Dalam kegiatan peresmian kolaborasi lintas sektor ini, sebanyak 13 perwakilan provinsi, kabupaten hingga kota, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Aceh, hingga Kalimantan yang turut menandatangani lembar kerjasama. Kementerian Kesehatan memproyeksikan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia pada tahun 2032 harus meningkat sebanyak 70.000 dokter. Minimnya fakultas kedokteran di Indonesia menjadi salah satu area yang akan terus dikembangkan. Sampai saat ini hanya ada sebanyak 26 fakultas kedokteran yang mampu mencetak dokter umum hingga spesialis. Sejumlah universitas seperti Gajah Mada, Universitas Pajajaran hingga Universitas Indonesia turut menjadi mitra akademis dalam menyukseskan program ini. Bagaimana ya? Tadi dokter umum juga kan akan naik jumlahnya, kita akan buka baru, prodi baru yang dokter umum. Jadi harusnya tadi Pak Menkes kan memberikan target gitu ya. Jadi harusnya bisa lebih. Mengacu pada World Health Organization, rasio jumlah dokter terhadap penduduk Indonesia masih sangat rendah dengan perbandingan 0,47 per 1.000 penduduk. Distribusinya yang kurang merata membuat tenaga medis hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah terpencil justru kekurangan seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT. Ya memang kadang-kadang di daerah-daerah itu seperti kami tadi di Nias ya, kadang-kadang dokternya ada, tapi fasilitas di rumah sakit tidak ada. Nah kali ini Pak Menkes, Pak Presiden juga sudah menyampaikan akan membangun rumah sakit, tapi kita di daerah juga harus bisa menjawab tantangan tersebut. Fasilitasnya akan disiapkan, tinggal kebutuhan dokternya. Makanya kami juga sudah bekerja sama dengan USU, Universitas Sumatera Utara, dengan UGM ya. Dengan UGM kami lagi akan coba bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan universitas yang menyiapkan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan dokter.
Krisis tenaga medis, terutama dokter spesialis di Indonesia, tak semata masalah statistik, melainkan masalah kemanusiaan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Purwakarta yang ke-57, Kabupaten Purwakarta mengadakan ngosrek bareng. Kegiatan ngosrek kali ini sekaligus memecahkan Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kegiatan kebersihan lingkungan dengan jumlah peserta terbanyak. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta turut terlibat dalam kegiatan ngosrek bareng dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ke-57. Ngosrek bareng dipusatkan di Situ Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta pada 22 Juli 2025. Diikuti oleh lebih dari 400.000 orang, kegiatan ngosrek kali ini sekaligus memecahkan Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kegiatan kebersihan lingkungan dengan jumlah peserta terbanyak. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab atas lingkungannya serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Melalui ngosrek ini kita ingin melahirkan masyarakat yang bertanggung jawab atas lingkungannya, yang bertanggung jawab atas diri. Lebih lanjut, Bupati Purwakarta berharap bahwa melalui kegiatan ini bisa sebagai pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari dan bukan sekedar seremonial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satgas Pangan Polda Bali bersama Dinas Pertanian, Balai POM, dan Bulog melakukan inspeksi beras oplosan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi selanjutnya dari Kodim 0825 Banyuwangi yang melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 sebagai wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat Banyuwangi. TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim Banyuwangi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempererat hubungan harmonis TNI dengan warga sekitar. Dalam pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim 0825 turut dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandini dan Rem Kolonel Infantri Kohir, Kepala Desa Seneporejo Markus Ardianto, serta Dandim Letkol Joko Sukoyo. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengucapkan terima kasih kepada TNI dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD karena berarti kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah Banyuwangi. Ya, pemerintah daerah menyambut baik dengan kegiatan TMMD tahun 2025 ini yang ke-125 dan ini adalah bentuk gotong royong yang sangat lengkap di mana di situ hadir pemerintah daerah, hadir TNI, hadir masyarakat ya, dan juga tokoh-tokohnya. Nah, ini melambangkan bahwa kita ini bisa hebat karena bersama. Jadi disinilah tidak ada ego sentris ya, siapa yang paling berperan, tapi semuanya punya peran dalam program TMMD ini. Dan kami siap mendukung program ini karena ini juga nanti akan berdampak pada fasilitas masyarakat dan kebermanfaatnya kembali kepada masyarakat Banyuwangi. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa menjadi bukti nyata hadirnya TNI dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, TNI bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta menjaga dan memelihara semangat kebangsaan. Kepada Satgas memang karena ini sudah menjadi kewajiban kita bersama membangun daerah, ya, maka fokus kemanunggalan harus dicapai. Bagaimana caranya itu tadi kita berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan elemen yang ada di sasaran TMMD, bekerja tidak sendiri, bekerja bersama-sama, dan TNI harus menjadi pendorong
bagi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bersama dan kegotong royongan seperti apa disampaikan oleh Ibu Bupati tadi. Kebetulan di daerah Siliragung ini sangat peka terhadap adat istiadat, itu kita junjung tinggi. Sebagai contoh, mulai dari proses pembongkaran kita mengikuti adat yang berlaku, kemudian peletakan batu pertama sampai pekerjaan pertama pun kita selalu melibatkan adat, termasuk juga doanya pun kita melibatkan adat. Termasuk juga nanti ada beberapa kegiatan yang memang kita coba kemas, kita serahkan kepada adat. Itu yang akan kami tonjolkan di sisi lain selain fisik dan non fisik terkait dengan target TMMD. Tanpa meninggalkan tradisi. Tanpa meninggalkan tradisi awal, kami bersama Pak Kades selalu mengutamakan tradisi setempat sebagai keunggulan di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Sri Dewi Andayani Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan di Provinsi Jakarta berada di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Di unit koperasi ini lalu bagaimana mengenai mekanisme operasional hingga apa saja produk yang dijajakan dalam Koperasi Kelurahan Merah Putih pertama di Provinsi DKI Jakarta. Dan berikut laporan dari tim Sinpo TV, ada Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Usai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai beredarnya ataupun resminya sebanyak 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang salah satunya berada di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang berada di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana memang untuk keberadaan dari Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini baru ada satu, di mana memang seperti yang Anda tengah saksikan ini, total sebanyak 267 total kelurahan di Jakarta nantinya akan diisi oleh banyaknya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang sedang Anda saksikan ini, memang sejumlah produk-produk dijajakan di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Melawai Blok M Hub ini sendiri, di mana memang seperti produk-produk kolaborasi dari badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik negara seperti MRT, Pasar Jaya, Bank Jakarta, kemudian juga ada Food Station dan ada Dharma Jaya, itu untuk dari badan usaha milik daerah, pemirsa. Dan juga terkait dengan badan usaha milik negara, ini memang ada sejumlah 4 BUMN yang sebagai kolaborator aktif dalam menjajakan produk-produk yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini. Kalau kita membahas mengenai operasional dari Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Jakarta ini sendiri, ini memang mulai buka pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan akan tutup pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, pemirsa, di mana memang juga terkait dengan kehadiran ataupun isi produk-produk yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini sendiri memang lebih menonjolkan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal yang ada di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dijajakan kepada para konsumen yang berada di kawasan lingkup Provinsi DKI Jakarta sendiri memang. Dan juga tadi kami juga mendapatkan informasi di mana memang untuk penugasan karyawan ataupun pengelola-pengelola yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di store ini sendiri, ini memang penugasannya itu bersifat dari kepengurusan dari kelurahan-kelurahan yang ada di DKI Jakarta sendiri, di mana memang setiap store ataupun setiap unit dari Koperasi Kelurahan Merah Putih ini nantinya akan dikelola secara kepengurusan oleh pihak pengurus kelurahan yang ada di mana unit tersebut hadir, pemirsa. Dan juga nantinya tadi juga dari Kepala Dinas soal koperasi ini sendiri memang mengatakan dalam tenggat waktu 3 bulan ini nantinya sebanyak 267 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih akan hadir ataupun nantinya akan terbuka secara menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta sendiri. Kalau kita bisa melihat memang terkait dengan 267 total store ini akan hadir di tiap kelurahan di Jakarta, di mana yang penyebarannya ini memang ada di 44 kecamatan di Jakarta sendiri, pemirsa. Dan dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, koperasi desa merah putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya, seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah, ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menaker Yasirli dan PT Cherry Sales Indonesia meresmikan training center teknisi mobil listrik di BPVP Bekasi. Hal ini merupakan sebuah langkah nyata dari Kemenaker dalam memperkuat ekosistem mobil ramah lingkungan di Indonesia. Memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional dan mempersiapkan tenaga kerja unggul di era transisi energi, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yasirli meresmikan Pusat Pelatihan Teknisi Mobil Listrik atau EV Training Center di BPVP Bekasi. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil sinergi strategis antara Kemnaker, PT Cherry Sales Indonesia, dan BPVP Bekasi sebagai lokasi pusat pelatihan vokasi mobil listrik. Dalam meresmikan pusat pelatihan teknisi mobil listrik tersebut, Menteri Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa transformasi energi ke arah ramah lingkungan harus dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja. Inisiatif pelatihan teknisi EV ini juga sejalan dengan komitmen Kemnaker dalam mendukung ekonomi hijau dan mendorong Indonesia menuju net zero emission. Langkah ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan baru, tapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri otomotif ramah lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Kemnaker menegaskan pentingnya kemitraan dengan pelaku industri seperti Cherry Indonesia untuk memastikan pelatihan vokasi selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, LRT Jabodebek meluncurkan program EduTrain untuk mengajak anak-anak belajar menggunakan transportasi publik dengan aman dan menyenangkan. Program ini sudah diikuti ribuan siswa dan didukung fasilitas ramah anak demi kenyamanan dan keamanan mereka. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, LRT Jabodebek menghadirkan program EduTrain yang mengajak anak-anak menjadikan transportasi publik bukan sekedar alat mobilitas, tapi juga ruang belajar dan tumbuh. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengenal cara menggunakan LRT, memahami keselamatan, dan mengenal profesi di balik operasional kereta. Sejak Januari hingga Juli 2025, EduTrain telah melibatkan 10.618 siswa dari 169 sekolah dari PAUD hingga SMA. Seluruh kegiatan berlangsung tanpa biaya tambahan dan peserta cukup menggunakan kartu multitrip atau kartu uang elektronik untuk akses. Stasiun LRT juga dilengkapi fasilitas ramah anak seperti tangga, lift, area bermain, dan juga far from screen door demi keamanan. Program ini selaras dengan Astacita Poin keempat dalam memperkuat SDM dan juga pendidikan. LRT Jabodebek mengajak sekolah dan juga komunitas untuk mendaftar melalui tautan resmi dan memberikan pengalaman langsung bagi generasi muda agar lebih sadar pentingnya transportasi publik sejak dini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pembentukan ekosistem kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence
nasional melalui program unggulan AI Talent Factory. Inisiatif ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital menuju kedaulatan teknologi Indonesia. Wamenkomdigi Nesar Patria menegaskan arti penting pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang AI sebagai bagian dari agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talenta digital sesuai dengan Astacita. Hal ini ia sampaikan dalam acara Datathon 2025 di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Sabtu 19 Juli 2025. Nesar Patria menjelaskan, kebutuhan talenta digital Indonesia diproyeksikan mencapai 12 juta orang pada 2030. Saat ini, baru sekitar 9,3 juta talenta tersedia. Untuk menjembatani defisit sekitar 3 juta talenta, Kementerian Komdigi tengah memfinalisasi AI Talent Factory sebagai pusat pengembangan digital talent berbasis riset dan industri. Talenta yang dilatih melalui program ini akan diarahkan untuk terlibat langsung dalam proyek strategis nasional, mencakup sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, hingga pertanian. Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian Komdigi telah menjalankan program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Menurut Nesar, AI Talent Factory akan menjadi akselerator tahap lanjut dari seluruh inisiatif tersebut. Lebih jauh, Nesar menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan talenta digital akan membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Fokus pemerintah di bawah Presiden Prabowo saat ini mencoba memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talent digital sesuai dengan Astacita. Yang kita lakukan saat ini adalah memperkuat kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, universitas, komunitas-komunitas ya dalam rangka pendidikan digital talent. Rencananya kita akan mengusulkan pembuatan peraturan presiden untuk adopsi teknologi AI ini dalam kaitan pengembangan dan penggunaannya di berbagai sektor. Sementara itu kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari dunia industri ya. Dan juga dari komunitas-komunitas pengembang AI. Dan tentu saja untuk memperkuat riset dan inovasi kita bersama dengan badan-badan riset dan juga mengajak universitas di dalam ekosistem ini. Program yang lain yang dibuat oleh pemerintah adalah AI Talent Factory. Ini diharapkan akan menjadi salah satu AI Hub yang menghubungkan antara digital talent dengan industri plus case yang diselesaikan atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan adopsi AI di masing-masing sektor. Saat ini, Indonesia berkontribusi sebesar 40% terhadap ekonomi digital kawasan ASEAN. Tak hanya pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Komdigi juga tengah merancang kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem digital nasional, termasuk infrastruktur dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan AI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo mengecam keras praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat dan memerintahkan aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Prabowo menilai kasus ini sebagai kejahatan ekonomi serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik penipuan beras yang merugikan masyarakat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyoroti pengoplosan beras biasa yang dijual dengan harga premium oleh oknum pengusaha. Prabowo langsung memerintahkan aparat hukum untuk bertindak cepat dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi serius yang berdampak besar pada negara. Menurut laporan internal yang diterimanya, kerugian akibat manipulasi harga beras sangat signifikan. Presiden kemudian membandingkan kerugian itu dengan potensi manfaat jika dana dialokasikan untuk program sosial. Ia menilai tindakan ini bukan sekedar pelanggaran pasar, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin
seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Merebaknya isu beras oplosan yang meresahkan masyarakat membuat Satgas Pangan Polda Bali bersama Dinas Pertanian, Balai POM, dan Bulog melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik distribusi pangan di Provinsi Bali. Pengecekan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tempat penggilingan padi hingga pasar tradisional. Berdasarkan hasil inspeksi, di Bali ini untuk sementara belum ditemukan indikasi adanya beras oplosan. Inspeksi yang dilakukan Satgas Pangan Polda Bali bersama Dinas Pertanian, Balai POM, dan Bulog awalnya menyasar tempat penggilingan padi di wilayah Padang Sambian, Kaja, dan Pasar. Pada kesempatan tersebut, Satgas Pangan Polda Bali memeriksa tumpukan beras di dalam gudang untuk mengecek fisik bulir beras, tekstur, dan warna beras. Petugas juga melakukan pengecekan berat bersih pada kemasan beras premium untuk memastikan tidak ada pengurangan takaran. Hasilnya, seluruh kemasan yang diperiksa menunjukkan berat yang sesuai atau normal. Agung Ayu, salah seorang pemilik penggilingan beras lokal Bali, mengatakan dugaan peredaran beras premium oplosan memang cukup meresahkan warga. Dirinya menduga pengoplosan beras premium dengan beras kualitas grade 3 atau medium adalah para pemain besar. Sementara, khusus di Bali, mayoritas tempat penggilingan hanya melayani segmen pengecer. Hal tersebut membuat isu peredaran beras premium oplosan tidak berdampak pada penjualan beras maupun harga beras di Bali. Apalagi, mayoritas masyarakat di Bali umumnya memasak menggunakan beras lokal Bali. Itu sebenarnya kemungkinan itu orang besar-besar itu yang memonopoli gini pasar. Kalau saya di sini soalnya kelasnya menengah, jadinya pangsa pasarnya itu kan berbeda. Dia kan bisa aja apa itu dari mungkin apa itu gininya oknumnya mungkin kan impor dikelola diapain gitu kan, mungkin ya kurang tahu saya juga. Sidak kemudian berlanjut menyasar pasar tradisional di Bali. Dari hasil pengecekan dan dialog dengan para pedagang, tim belum menemukan adanya praktik pengoplosan beras. Beras jenis premium dan medium tetap dijual sesuai dengan kualitasnya, tanpa pengurangan berat atau pemalsuan label. Direktur Reskrimsus Polda Bali, Kombes Teguh Widodo, menjelaskan sidak semacam ini merupakan awal dari pengawasan rutin dan berkelanjutan oleh Satgas Pangan di tengah merebaknya isu beras oplosan yang meresahkan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, sekarang di televisi marak berita adanya beras oplosan. Makanya kami berinisiatif Satgas Pangan di Polda Bali bersama dengan dinas instansi terkait turun lapangan langsung. Tadi kita menuju ke penggilingan padi. Kemudian sekarang kita berada di pasar untuk mengecek secara langsung kondisi beras yang ada di wilayah Provinsi Bali ini. Dan kita dapati tadi untuk di Provinsi Bali khususnya di beras premium ya, itu memang kondisinya memang betul-betul kualitasnya adalah kualitas premium. Jadi tidak ada ditemukan kualitas beras medium yang dijual dengan harga premium. Tapi kualitasnya memang betul-betul premium, dan tadi secara berat jenis kita timbang langsung di lapangan itu juga sudah sesuai dengan ukuran itu beratnya. Jadi tidak dikurangi ataupun tidak ada lebih. Jadi sementara itu artinya ada temuan oplosan atau seperti apa, Pak? Tidak. Untuk saat ini tidak kita temukan adanya oplosan.
Di tengah merebaknya isu beras oplosan, secara umum ketersediaan beras di Bali dalam kondisi surplus. Kebutuhan beras di Bali mencapai sekitar 414.000 ton per tahun, dan saat ini stoknya sudah mencukupi. Untuk harga eceran tertinggi beras premium di pasar Bali saat ini juga stabil, mencapai Rp16.000 per kilogram. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. DPO kasus pembunuhan ditangkap usai curi motor. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, penyidik unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek industri rumahan pembuatan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya, pelaku mengisi oli curah ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal dan kemudian dipasarkan ke wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Praktik curang pembuatan oli palsu dibongkar unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli curah disita oleh petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial S, K, ML, dan WS. Wakasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Raden Dewi Kenardi Dewanto menjelaskan dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Bekasi. Selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat hari ini menginformasikan kami mendapatkan laporan masyarakat pada pertengahan bulan Juli terkait adanya usaha yang perdagangkan dan produksi oli yang diduga palsu di daerah Kembangan. Ya, selanjutnya tim dari unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan ditemukan adanya operasional kegiatan. Kami mengamankan 3 orang terduga terlapor atas nama inisial SK, MR, dan WS. Serta kami juga mengamankan barang bukti berupa oli-oli merek terkenal ya, yang oli-oli tersebut diperdagangkan di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Olinya ini berapa drum, Pak? Atau berapa liter? Untuk selanjutnya penanganan masih dalam penyidikan di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan dalam waktu dekat hari Kamis kami akan melakukan rilis. Saat ini para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sempat buron sejak tahun 2022, terduga pelaku pembunuhan tertangkap Kepolisian Unit Reskrim Polsek Tambora usai melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Krendang Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Yang bersangkutan menukar barang hasil curiannya di Kampung Bahari, Jakarta Utara dengan uang Rp500.000 serta narkotika jenis sabu. Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil menangkap seorang pelaku berinisial KSN alias ND, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Krendang, Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Berbekal aksi pelaku yang terekam kamera pengawas ini, polisian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap yang bersangkutan di wilayah Tambora. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku menukarkan barang curiannya ke Kampung Bahari, Jakarta Utara dengan uang senilai Rp500.000 serta narkotika jenis sabu seberat 0,5 gram. Sementara itu diketahui pula terduga pelaku merupakan buronan kasus pembunuhan tahun 2022 lalu yang ditangani Polda Metro Jaya. Pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Lampung sebelum akhirnya kembali ke Jakarta dan tertangkap. 2 kali tersangka Kusnadi berjalan dan sudah ada niat mengambil sepeda motor dengan membawa kunci letter Y dan sebuah mata kunci yang ujungnya lancip dan 1 buah tang besi. Kemudian tersangka berjalan mencari sasaran
dan melihat ada sepeda motor yang diparkir merek Honda Beat warna biru hitam milik korban. Setelah melakukan pencurian, tersangka menjual motor tersebut di daerah Kampung Bahari, Jakarta Utara, dengan salah satu orang yang laki-laki yang tidak dikenal. Dia tukarkan sepeda motor tersebut dengan uang sebesar 500.000 dan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram. Jadi modus pelaku ini adalah mencuri motor untuk kebutuhan dan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian motor di daerah Tambora. Tersangka merupakan DPO kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya di tahun 2022. Berpindah-pindah tempat, lari ke daerah Lampung, setelah itu ke Jakarta, korban berpindah-pindah tempat selama ini. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, mata kunci letter T, tang, dan juga gembok. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara kasus pembunuhan yang menjerat pelaku ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan korban terakhir dalam operasi SAR kecelakaan kapal terbalik di perairan Sebatik, Kecamatan Nunukan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa 22 Juli 2025. Korban atas nama Hasim bin Hatta usia 35 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, korban pertama dan kedua ditemukan selamat pada hari sebelumnya. Sementara korban atas nama Hasim bin Hatta 35 tahun ditemukan pada pencarian yang dilakukan dengan metode visual di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 12.05 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan kronologis kejadian pada Minggu 20 Juli 2025 pada pukul 12.00 WITA, kapal dengan 3 ABK yang sedang mengantar sembako dari Tawau menuju Sebatik dihantam ombak hingga terbalik. Dalam insiden tersebut, satu orang atas nama Arifin Nurman, 28 tahun warga Sulawesi Selatan ditemukan dalam keadaan selamat oleh speedboat Sadewa di sekitar perairan Tanjung Arus, Sebatik Timur. Selanjutnya pada operasi SAR hari kedua, Senin 21 Juli 2025, pukul 10.45 WITA, satu korban selamat lainnya bernama Rahmat, 29 tahun, ditemukan oleh Polis Marini Malaysia di perairan Batu Payung, Tawau, Malaysia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polsek Bogor berhasil mengamankan seorang pengamen pria yang membentak supir angkot di kawasan Jembatan Ceger, Bogor Utara pada Rabu dini hari 23 Juli 2025. Pelaku diamankan tanpa perlawanan usai identitasnya diketahui berkat rekaman video yang beredar luas di media sosial. Inilah rekaman yang viral di media sosial Bogor Daily News. Terlihat seorang pengamen membentak dan memaki supir angkutan umum trayek 13, jurusan BTM Balai Kota Bogor. Peristiwa itu terjadi pada Senin sore di Jalan IR Juanda, Kota Bogor. Berdasarkan penyelidikan dan informasi masyarakat, unit Reskrim Polsek Bogor berhasil mengamankan pelaku pada Rabu dini hari di kawasan Bedeng Jembatan Ceger, Bogor Utara. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan pelaku dalam pengaruh minuman keras saat mengamen. Ia juga mengaku tersinggung setelah nyaris terjatuh saat supir angkot tiba-tiba jalan saat ia hendak naik dari sekitar BTM. Merasa tidak terima, pelaku melakukan tindakan tidak terpuji. Sebelumnya akhirnya turun di depan Hotel Salak. Sementara polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku di Mapolsek Bogor Tengah. Dan warga juga dihimbau untuk melaporkan tindakan serupa yang meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan Abanage, usia 56 tahun, warga yang dilaporkan hilang saat memancing di perairan Teluk Tomini dalam keadaan selamat pada Selasa 22 Juli 2025.
Korban ditemukan berada di atas rakit pada jarak sekitar 14 mil laut dari titik terakhir ia terlihat setelah 2 hari pencarian oleh tim SAR gabungan yang melibatkan Posar Marisa. Seorang warga yang sedang memancing sempat dilaporkan hilang di perairan Teluk Tomini. Akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat. Korban bernama Aba Nage, 56 tahun. Sebelumnya memancing bersama 3 rekannya di wilayah Kecamatan Lemito pada Sabtu sore. Saat 2 temannya mengajak pulang, korban memutuskan untuk tetap tinggal di atas rakit untuk melanjutkan memancing. Keesokan harinya, salah satu rekannya kembali ke lokasi untuk mengambil ikan, namun rakit dan korban tidak ada lagi terlihat. Situasi langsung dilaporkan ke Posar Marisa oleh pemilik rakit. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Gorontalo mengerahkan 9 personel dari Posar Marisa untuk melakukan operasi pencarian terhadap korban. Upaya pencarian difokuskan pada titik terakhir korban terlihat yang dilanjutkan hingga ke arah perairan Teluk Tomini, Kecamatan Motung, Sulawesi Tengah. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR akhirnya menemukan korban dalam keadaan selamat di atas rakit yang berada sekitar 14 mil laut dari lokasi awal. Korban langsung dievakuasi menggunakan RIP 03 dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 2 ruang kelas di SDN Sindang Sari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerusakan. Atap plafon berlubang yang membuat para siswa harus berhati-hati ketika belajar. Para pelajar pun harus diungsikan ke tempat yang lebih aman jika terjadi hujan. Seperti inilah kondisi salah satu ruang kelas di SD Negeri Sindang Sari, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami kerusakan. Puluhan pelajar kelas 4 ini tetap bersemangat belajar meski atap plafon berlubang di sejumlah titik. Meski atap plafon berlubang sejak tahun lalu, para pelajar ini harus berhati-hati saat belajar karena dikhawatirkan ambruk. Tak hanya ruang kelas 4, ruang kelas 5 pun demikian. Para guru harus mengungsikan para murid ke tempat yang lebih aman jika cuaca sedang hujan. Namun jika cuaca cerah, kelas pun digunakan untuk belajar mengajar. Agak takut. Kenapa agak takut? Berisik dan tiba-tiba hujan. Terus ada jadi banjir. Jadi banjir. Tapi merasa nyaman nggak belajar di sini? Nyaman. Nyaman. Harap apa? Cari baik kelasnya. Oke. Bagus ya. Terus? Kena kursi jadi basah. Basah. Merasa nyaman nggak belajar kalau kayak gini? Lumayan. Pihak sekolah pun telah melaporkan kondisi ruang kelas ini kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk segera diperbaiki. Umum bagian atap secara umum. Bagian atap ini karena tadi disampaikan bahwa ini pernah direnovasi pada tahun 2009 katanya gitu ya, kata penjaga yang sekarang sudah pensiun. Nah, kata beliau memang pada waktu itu direnovasinya bagian atap karena memang sudah roboh pada waktu itu dan diganti dengan bahan-bahan yang sudah ada sekarang, plafon baru, plafon dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang jadi pengawasan kami terutama di saat anak-anak belajar ketika ada hujan besar, ada angin besar gitu ya. Pokoknya yang cuaca yang tidak mendukung gitu. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam waktu dekat akan segera memperbaiki ruang kelas yang berlubang agar para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Dari Bandung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Pasuruan saat seorang kurir paket ditabrak truk ketika sedang bertugas mengantar barang. Korban terlempar ke selokan dan meninggal dunia. Kecelakaan terjadi diduga akibat kelalaian supir yang memaksa menyalip. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Sumberanyar, Pasuruan, Jawa Timur. Seorang kurir bernama Andika Adriansyah, warga Desa Kapasan, tewas setelah ditabrak truk saat mengantar paket pesanan pelanggan. Peristiwa bermula saat sebuah truk Hino bernomor polisi DR 8679 AI melaju dari arah Purbolinggo menuju Pasuruan. Truk yang dikemudikan Jufriyadi diduga memaksa menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul kendaraan lain, sehingga supir membanting setir ke arah kiri dan menabrak sepeda motor korban hingga pagar rumah warga. Korban langsung terlempar ke selokan, sementara muatan paketnya berserakan di jalan. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan,
namun nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat ini supir truk masih menjalani pemeriksaan oleh unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Perusahaan tambang batu cemari aliran Sungai Cisuda di kawasan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ribuan warga terdampak dan alami kesulitan air bersih. Tambang berada tidak jauh dari kawasan pemukiman, bahkan sejumlah warga mengeluhkan kondisi kesehatan dan alami gatal-gatal. Ada sekitar 9 perusahaan tambang batu yang beroperasi di wilayah tersebut. Bahkan sejumlah jalan dan area pegunungan rusak akibat aktivitas tambang batu. Warga sekitar berharap pihak perusahaan segera melakukan perbaikan penampungan limbah dan membangun sarana air bersih terhadap warga sekitar yang berada di lokasi aliran Sungai Cisuda. Jadi ada beberapa masyarakat yang memberikan edaran video ya, termasuk saya didatangi oleh ibu-ibu ke rumah, sehingga saya langsung cek ke lapangan, masih terjadi aliran pembuangan limbah. Nah, pada hari itu ibu-ibu dan aparat, sebagian aparat di 2 dusun datang ke perusahaan untuk meminta solusi yang terbaik dari perusahaan. Sejauh ini solusinya sudah ada tuh? Sudah, kita sudah tertulis dengan pihak perusahaan. Alhamdulillah pihak perusahaan responnya baik ya. Kita ditemui dengan KT, dengan ARD, jadi kita langsung mediasi. Pertama mungkin kita ada pelebaran penampungan limbah dari tambang itu. Terkait adanya tuntutan dari masyarakat, pendugaan, supaya yang pertama itu dugaan terkait pencemaran Sungai Cisuda. Yang bisa saya konfirmasi dari pihak perusahaan terkait hal tersebut adalah kita sudah melakukan beberapa hal yang menjadi tuntutan masyarakat agar tidak terdampak dengan adanya operasional perusahaan. Pihak perusahaan berjanji akan segera memperbaiki saluran limbah dan akan membangun penampungan limbah serta membangun sarana air bersih. Bahkan pihak perusahaan akan melibatkan masyarakat sekitar dalam memperbaiki saluran penampungan limbah tersebut. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengendara motor tewas mengenaskan usai terlindas truk di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kejadian terjadi sekitar pukul 5:57 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka terjatuh saat melintasi jalan yang tidak rata dan terlindas roda belakang truk yang sedang melintas. Sang supir diduga kabur meninggalkan TKP. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu pagi sekitar pukul 5:57 waktu Indonesia bagian Barat. Satu unit sepeda motor yang dikendarai perempuan berinisial SA membonceng pria berinisial X melaju dari arah timur ke barat. Kondisi jalan yang berada di ketinggian diduga membuat pengendara kehilangan konsentrasi dan terjatuh, sehingga keduanya terlindas roda belakang truk yang sedang melintas di lokasi. Kedua korban meninggal di tempat dan motor yang ditumpangi mengalami kerusakan parah. Kepala Unit Laka Lantas AKP Edi Wibowo mengatakan, setelah kejadian pengemudi truk dilaporkan melarikan diri, sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Satlantas Polres Metro Jakarta Utara menghimbau untuk pengendara tetap berhati-hati, serta memperhatikan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.